baru pertengahan bulan, tapi uang kalian udah habis duluan. Kali ini gue bakalan ngajarin caranya membuat sistem keuangan sendiri dari Google Sheet dan Google Form. Oke, hal pertama yang mesti kita siapkan adalah Google Form untuk catatan keuangannya. Nah, Google Form ini berfungsi untuk mencatat setiap transaksi yang udah kita lakukan nih. Nah, di sini udah gue kasih contoh. Pertanyaan pertama itu ada income-nya, atau outcome-nya, atau transfernya. Terus pertanyaan kedua itu jadi jumlah transaksinya berupa nominal rupiah begitu ya. Terus yang pertanyaan ketiga, ini penting gak penting, kalian bisa menambahkan file upload atau bukti transaksinya. Jadi kalian bisa memilih foto ataupun bukti transaksi gitu ya. Kalian bisa upload untuk menjadi catatan buat kalian. Nah, ini kita pilih aja. Untuk yang bisa kita upload hanya berupa gambar gitu ya. Ini ada beberapa pilihan yang lainnya, tapi yang kita pilih di sini adalah gambar. Terus ada pilihan juga maximum number of files-nya kita bisa lebih dari 1, terus sama maximum file size-nya kita bisa lebih dari 10 mega. Terus kita masuk aja ke kolom responnya. Setelah itu kita klik link to sheet. Nah, di sini kita membuat create new spreadsheet berdasarkan Google Form yang sudah kita buat. Kita kasih nama di sini catatan keuangan ya. Terus kemudian nanti kita klik create dan Google Sheet catatan keuangan akan terbentuk secara otomatis. Oke, selanjutnya kita akan coba mengisi ya untuk catatan keuangannya dengan cara kita balik ke formnya. Terus kemudian kita klik gambar preview ini ya. Ada gambar mata di sini untuk preview. Diklik aja, terus kemudian kita mulai ngisi datanya. Misalkan gue isi income 200.000, terus kemudian bukti transaksi gue kosongin dan gue submit. Nah, ini bisa kalian submit berulang-ulang ya, termasuk dari HP kalian. Caranya klik send, terus kita buat linknya, shorten URL, dan formnya ini bisa kalian copy di WA kalian, di profil WA kalian, sehingga ketika ingin melakukan pencatatan keuangan, bisa langsung klik form ini di WA kalian, gitu ya. Selanjutnya, catatan keuangan yang sudah kita submit, itu akan langsung masuk secara otomatis ke G-Sheet yang sudah kita siapkan atau yang tadi sudah kita buat. Jadi akan masuk ke form response-nya ini. Nah, dari form response ini, kalau gue sendiri, gue akan buat lagi untuk detail report-nya. Nah, detail report-nya ini gue format sama seperti form response-nya, hanya saja gue percantik ya. Di sini ada timestamp-nya, atau tanggal kita penginputan datanya, ada jenisnya, in-out-nya, jumlah transaksinya, bukti transaksi, totalnya ya, total transaksinya ketika dia income dia positif, ketika dia outcome dia jadinya negatif, terus kemudian balance-nya. Oke, dari data yang udah gue buat ini masih perlu kita rumuskan lagi. Nah, rumus yang banyak gue pakai di sini adalah array formula, karena array formula ini akan ngambil ya secara otomatis dari form response A2 sampai dengan D1000 gitu ya. Dari form response yang tadi udah kita buat, ini kita ambil data semuanya dari A sampai D, itu kita masukkan ke sini secara otomatis. Jadi hanya perlu satu rumus saja untuk penggunaan array formula. Dan kemudian untuk di totalnya, ini gue juga pakai array formula untuk ngitung sampai bawah, di mana ketika dia statusnya income, itu nilainya positif, tapi ketika dia statusnya outcome, itu nilainya negatif. Nah, kalau statusnya transfer, dia nilainya 0. Karena status transfer ini nilainya tidak akan mengurangi ataupun menambahkan. Nah, untuk di kolom balance ini, gue masukin di kolom pertamanya, atau di kolom G2, adalah F2. F2 itu adalah inputan pertamanya. Tetapi untuk kolom selanjutnya, gue masukin F3 ditambahkan G2. Yang berarti, inputan keduanya, jadi misalkan ini outcome inputnya 300 atau min 300, ditambahkan dengan balance atau nilai sebelumnya gitu ya. Karena nilai sebelumnya ada di kolom G2 itu ada 5 juta, maka ditambahkan dengan minus 300.000 menghasilkan 4.700.000. Jadi ada pengurangannya. Begitu juga sampai seterusnya ke bawahnya, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ini summary yang bisa kita pakai atau report yang bisa kita lihat untuk melihat catatan keuangan kita. Apakah udah sering jajan, apakah kita cukup berhemat, atau bagaimana nih. Oke, sekian super tips dari gue tentang cara pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan Google Sheet dan Google Form. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa follow, like, and share supaya nggak ketinggalan info-info super selanjutnya. Sampai jumpa lagi Super Teams!